Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Jadi teman-teman, di video kali ini kita kembali sharing teman-teman ya. Nah teman-teman kan banyak banget nih yang bertanya pada saya, Bang, investasi sekarang yang terbagus itu apa ya? Bang, cara investasi gimana ya? Bang, biasanya investasi itu gimana sih? Pokoknya banyak banget lah pertanyaan dari teman-teman terkait dengan investasi. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing teman-teman ya, serta memberikan edukasi sedikit lah. Investasi yang menurut saya paling bagus untuk pemula. Sebelum saya masuk ke materinya teman-teman, atau inti yang ingin saya sampaikan, saya ingin bercerita dulu teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua alasan kenapa kita harus investasi. Dulu teman-teman, kita itu kan diajarin ya, rajin menabung pangkal kaya. Jadi kalau kita itu dulu di sekolah itu, moto kita itu pasti, ayo kita sering menabung supaya kita itu cepat kaya. Sebenarnya nggak salah dengan statement tersebut teman-teman. Karena memang kalau kita rajin menabung, rajin kumpul uang, entah di bank ataupun di celengan, ya pasti akan ada uangnya gitu ya. Dan pasti kita itu bisa menjadi kaya. Tapi teman-teman, di era digitalisasi sekarang atau di era yang udah maju sekarang, statement tersebut mulai tergantikan dengan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi, yaitu rajin investasi pangkal kaya. Nah, apa sih teman-teman beda investasi dengan menabung? Sebenarnya teman-teman, secara prinsip dasarnya itu sama-sama menyisihkan uang kita dan penghasilan kita untuk, ya bisa dikatakan ditabung. Bedanya yang satu itu betul-betul ditabung, dibiarkan mengendap entah di bank ataupun di celengan ya, dibiarkan mengendap gitu saja. Yang satu lagi, uang tersebut diputar teman-teman, dijadikan suatu hal yang lebih produktif supaya bisa mendapatkan profit lagi teman-teman, mendapat profit yang lebih besar lagi. Nah, sekedar informasi teman-teman, kalau kita mengendapkan uang kita di bank, itu bunganya itu mungkin sekitaran 0,75% atau 1% lah paling mentoknya. Kalau kita investasikan, mungkin kita bisa dapat 1%, 2%, 3%, bahkan sampai berpuluhan-puluhan persen kembalinya ya. Jadi ya seperti saya katakan, zaman sekarang sih bagusnya diinvestasikan. Di sisi lain teman-teman, ada namanya itu inflasi. Nah, apa sih inflasi ini? Inflasi ini adalah penurunan nilai mata uang. Dengan kata lain, kalau uang kita endapkan saja, entah di bank atau dimanapun, tentu uang kita itu kan tergerus sama namanya inflasi. Mungkin teman-teman masih bingung soal inflasi ya. Oke, saya jelaskan dengan studi kasus. Contoh teman-teman, di tahun 2010, kita bilang lah kita itu beli bakso dulu harganya 10.000 per porsi. Di tahun 2015, tidak mungkin lagi dong harga bakso itu 10.000 per porsi, karena kan harga-harga pada naik tuh ya. Bisa jadi menjadi 15.000 per porsi. Asumsikan bahwa teman-teman di tahun 2010 punya uang 100.000 nih, ya. Teman-teman endapkan tuh sampai tahun 2015. Di tahun 2010 teman-teman bisa tuh beli baksonya itu 10 porsi. Tapi di tahun 2015 dengan uang 100.000, teman-teman nggak bisa lagi beli 10 porsi. Paling mentoknya beli 6 porsi, 7 porsi doang. Ya, berarti uang teman-teman tuh mengalami penurunan meskipun nominalnya sama. Nah, untuk itu kita perlu investasi teman-teman supaya uang kita itu tetap bertumbuh, tetap berkembang dan tidak tergerus oleh inflasi. Paling minimal, tapi paling maksimal sih kita bisa dapat profit ya teman-teman. Jadi kira-kira itulah alasan kenapa kita harus berinvestasi. Nah, terus teman-teman tanya lagi nih, muncul pertanyaan baru. Bang, dari tadi abang bilang investasi terus. Emang buat kita pemula, apa nih yang cocok untuk kita nih? Ya, investasi nih. Yang paling cocok untuk pemula itu sebenarnya adalah reksadana. Loh, reksadana itu kan ini bang, bagian dari pasar modal. Pasti susah lah bang urusnya, kan kita mau ke sekuritas, ke ini, ke itu, ribet bang. Tenang teman-teman, ini kan udah era modern nih, udah era digitalisasi. Kita nggak perlu lagi teman-teman fotokopi berkas, nggak perlu lagi kita pergi ke sekuritas, nggak perlu. Kita cukup manfaatkan smartphone kita saya teman-teman ya. Jadi dari smartphone ini kita sudah bisa berinvestasi. Nah, teman-teman nanya lagi nih, emang gimana bang cara pakai smartphone ini? Bisa teman-teman, jadi saya ada merekomendasikan satu aplikasi, mungkin di samping ada logonya ya. Aplikasinya namanya Digibank by DBS. Jadi ini adalah satu aplikasi ya yang bisa membuat kita itu investasi. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kenapa sih saya merekomendasikan ini? Ternyata di aplikasi ini udah lengkap banget ya. Teman-teman hari ini yang nggak punya rekening, mungkin ada nih yang belum punya rekening tabungan nih, atau belum punya bank ya, pengen online shop, pengen lain sebagainya. Di aplikasi ini juga sudah ada mobile bankingnya, jadi kita bisa langsung punya tabungan teman-teman. Itu kerennya ya, cakepnya. Kita udah punya tabungan, bisa langsung ke tabungan by online, dan kita bisa langsung investasi. Wow, lengkap banget ya. Di sisi lain juga ada namanya fitur itu pembayaran biaya. Jadi di situ kita bisa beli token listrik, bisa juga beli tiket nonton dan lain sebagainya, beli pulsa. Wow, lengkap banget. Jadi satu aplikasi udah mencakup semuanya. Nggak perlu ganti-ganti aplikasi lagi teman-teman. Karena keringkasan aplikasi ini, makanya saya merekomendasikan kepada teman-teman. Ya, selain bisa investasi, bisa punya mobile banking, dan bisa melakukan proses pembelian dan pembayaran biaya-biaya. Wow, udah lengkap banget. Tapi sebelum saya mau jelasin soal aplikasi ini, tentu saya mau edukasi dulu dong terkait dengan reksadana. Kan kita tadinya mau fokus investasi reksadana ya. Jadi saya ceritakan sedikit deh tentang reksadana teman-teman. Bicara soal reksadana, apa sih itu reksadana? Nah, reksadana itu teman-teman adalah proses investasi ya. Dimana simpelnya nih, kita menitipkan uang kepada manajer investasi untuk uang tersebut diputarkan di berbagai sarana instrumen investasi.
Contoh di obligasi, di saham, ya, dan lain sebagainya. Istilahnya mereka pandailah memutarkan uang tersebut. Bang, kenapa kita titik mereka? Kenapa nggak mutar sendiri saja? Sebenarnya boleh-boleh saja mutar sendiri, tapi kan teman-teman pemula nih, ya, saya anggap teman-teman itu masih buta banget soal investasi. Jadi alangkah lebih baik itu kita menitipkan dana kepada mereka dan kita sambil belajar, teman-teman, sambil belajar bagaimana berinvestasi dengan baik dan benar supaya itu duit kita juga enggak hilang, ya, karena risikonya mungkin tinggi kalau investasi sendirian, ya. Tapi duit kita itu juga berkembang dan kita mendapatkan ilmunya, teman-teman. Nah, ini positifnya, ya. Sekedar informasi tambahan, teman-teman. Ini informasinya itu kalau bilang orang sih fun fact lah, ya. Fakta uniknya. Menurut artikel dari Kontan, ya, yang dikutip dari data KSEI gitu, ya. Dari seluruh investor pasar modal, teman-teman, yang mendominasi ini adalah investor reksadana. Investor reksadana itu mencapai 5,78 juta orang, teman-teman. Ya, jadi 5,7 juta orang lah. Wow, banyak banget, ya. Jadi dari keseluruhan pasar modal ini mayoritasnya itu adalah investor reksadana. Uniknya lagi, sekitar 59%, teman-teman, itu semuanya didominasi oleh usia 30 tahun ke bawah. Nah, berarti teman-teman bayangkan, ya, usia 30 tahun ke bawah itu mendominasi investasi reksadana. Kenapa? Mungkin mereka itu sudah melek, teman-teman. Pentingnya investasi sejak dini. Supaya apa? Supaya mempersiapkan masa depan mereka. Mungkin yang lebih secure atau yang lebih cerah lah. Pertanyaannya, apakah teman-teman tertarik untuk investasi? Teman-teman bisa jawab di hati, teman-teman. Tapi saya yakin kalau teman-teman itu peduli akan masa depan teman-teman, pasti teman-teman itu sudah punya planning terkait dengan program investasi, ya. Dan ya, ini sekedar informasi saja yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang bisa menilai lah, apakah orang-orang sekarang itu kenapa berinvestasi dan apa alasan mereka berinvestasi. Dan saya yakin teman-teman pasti punya gambaran bahwa itu adalah hal yang positif. Terus teman-teman, ketika teman-teman mau investasi ke reksadana, teman-teman akan menemukan secara umum nih, ada 4 jenis reksadana. Apa saja sih teman-teman? Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Untuk teman-teman yang pemula dan untuk teman-teman yang mau jangka pendek saja, saya sarankan teman-teman main di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang ini risikonya itu sangat-sangat rendah dan biasanya itu uang itu diputar di sarana yang aman lah, seperti deposito atau surat hutang yang jatuh temponya di bawah setahun. Jadi teman-teman yang pemula nih yang masih mau belajar investasi boleh main di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena risikonya kecil gitu, ya. Dan yang kedua ada namanya itu, teman-teman, reksadana pendapatan tetap, teman-teman. Reksadana pendapatan tetap ini, teman-teman, ini adalah reksadana yang risikonya itu lebih tinggi sedikit daripada reksadana pasar uang tadi, di mana uang kita ini diputar di sarana obligasi lah istilahnya, ya. Kalau teman-teman yang berencana investasi selama 1-3 tahun, teman-teman mungkin boleh main di sini, reksadana pendapatan tetap, teman-teman, ya. Setelah itu, teman-teman, ada namanya tuh reksadana campuran. Nah, ini risikonya lebih tinggi lagi, ya. Mungkin teman-teman kalau main di sini itu mungkin investasinya itu 3-5 tahun, di mana uang kita itu diputar itu di sarana saham campuran, ya, campuran saham dan obligasi, teman-teman. Ya, jadi namanya juga campuran, jadi dia itu bercampur-campur. Dan yang terakhir, teman-teman, yang risikonya paling tinggi, tapi pengembaliannya paling tinggi juga, ya, seiring lah, ya. Namanya adalah reksadana saham. Ini sudah pasti uang kita itu diputar di sarana saham, teman-teman. Untuk teman-teman mau investasi di sini, saran saya sih yang jangka panjang, di atas 5 tahun mungkin, ya. Tapi terlepas dari keempat reksadana ini, sudah pasti, teman-teman, ya, sudah pasti semakin tinggi risikonya maka semakin tinggi pula pengembaliannya. Jadi teman-teman boleh mempelajarinya yang mana yang cocok untuk teman-teman. Tapi yang paling penting sih, ketika teman-teman sudah menanamkan uang, ya berarti teman-teman sudah berinvestasi. Dan itulah sebuah awalan yang bagus untuk mempersiapkan masa depan teman-teman yang lebih baik lagi pastinya, ya. Tapi pastinya diawali dengan kehati-hatian dan ya belajar sedikit lah, belajar sedikit plus minusnya dan ambil keputusan. Itu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman udah banyak ilmu juga, ya. Tadi kan sudah saya sharekan tuh, apa sih itu reksadana? Reksadana itu kan proses menitipkan uang kepada manajemen investasi untuk diputarkan uangnya. Terus apa-apa saja sih reksadana? Tadi ada 4 gitu, ya. Sekarang kan teman-teman udah mulai nih, udah mulai siap untuk berinvestasi. Saya kembali lagi, tadi saya di awal kan ada mengenalkan kepada teman-teman aplikasi Digibank by DBS, ya. Kenapa sih teman-teman harus investasi menggunakan Digibank by DBS? Nah, jadi ada 5 kelebihannya, teman-teman. 5 kelebihannya. Yang pertama, teman-teman, di Digibank by DBS ini, reksadananya itu lengkap, teman-teman. Digibank by DBS memiliki lebih dari 50 unit pilihan reksadana. Wah, banyak banget, ya. Iya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung pilih tuh, mana yang paling bagus, mana yang returnnya tinggi, mana yang paling dipercaya, dan lain sebagainya. Yang paling cocok untuk teman-teman. Jadi, Digibank by DBS itu menyediakan semuanya untuk teman-teman. Tentunya itu untuk kenyamanan teman-teman dalam berinvestasi. Ya, itu adalah kelebihan pertama. Kelebihan kedua, teman-teman, teman-teman bisa beli, switch, jual reksadana apapun dalam satu aplikasi. Nggak perlu ganti-ganti aplikasi lagi, teman-teman. Ya, aplikasinya udah ringkas banget, udah mantap banget. Ditambah lagi bisa mobile banking, ya, bisa dikatakan bisa apa juga, bisa beli
token, beli ini, beli itu. Wow, udah lengkap banget ya. Jadi jangan ganti-ganti aplikasi lagi. Untuk HP-nya HP kentang, pakai aplikasi ini saja. Udah enak banget ya. Terus apa lagi teman-teman? Kelebihan yang ketiga. Kelebihan ketiga itu adalah teman-teman punya filter. Ya, filter untuk membeli reksadana. Jadi filternya itu ada 3. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping juga ya. Ini filternya itu ada filter berkinerja terbaik, terpopuler, dan skor yang terbaik. Wow, jadi di poin pertama tadi teman-teman, kita sudah dikasih pilih tuh 50 produk reksadana ya. Sekarang di poin ketiga kita dikasih filter lagi. Jadi kita bisa langsung filter tuh, nggak usah dipelajari satu-satu lagi. Langsung ada filternya memudahkan kita lagi. Jadi dengan kata lain, aplikasi digibank by DBS ini sangat memanjakan usernya ya, sangat memanjakan, dan ya udah ibaratnya tuh dia bukan jalan lah. Ini jalannya nih, langsung saja investasi ya. Jadi ya menurut saya sih ini adalah hal yang positif teman-teman ya. Teman-teman bisa milih, dan ada juga kategorinya itu top AUM namanya, mungkin teman-teman bisa lihat di samping. AUM itu adalah dana yang dikelola. Jadi semakin besar dana yang dikelola, biasanya itu mungkin manajemen investasinya itu semakin dipercaya, karena kan uang yang dikelola itu makin banyak ya. Jadi itu juga menjadi sebuah nilai plus untuk teman-teman bisa menjadi pertimbangan lah ya. Dan yang keempat teman-teman, kerennya lagi, kita itu bisa melakukan proses pembelian berkala. Nah, buat teman-teman nih yang takut nih gajinya itu kepake untuk foya-foya atau untuk keperluan lain, teman-teman bisa aktifkan fitur pembelian berkala. Jadi ketika teman-teman gajian, mungkin uangnya itu bisa langsung disisihkan untuk ini investasi ya, atau kata lain itu program DCA ya, pembelian investasi itu rutin setiap bulannya ya. Jadi kita itu juga diberikan fitur untuk menabung gitu teman-teman. Seperti saya katakan di awal tadi, rajin menabung pangkal kaya, sekarang ganti jadi rajin investasi pangkal kaya menggunakan fitur pembelian berkala. Oke? Dan yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting nih, dan mungkin sekarang yang teman-teman masih tanya di hati teman-teman, tadi Bang William ini cuma bilang investasi doang, pasti biayanya mahal. Nah ini dia teman-teman, ini paling penting. Untuk investasi teman-teman, modal awalnya cuma 100.000. Nah, jadi ini apa yang saya suka. Kita itu cuma perlu menyiapkan 100.000, kita sudah bisa belajar investasi. Ya, belajar plus investasi. Jadi kalau belajar situ kan udah dapat ilmu tuh. Investasi lagi, 100.000 ini akan beranak cucu lagi. Dan kita harapkan mendapat profit yang besar lagi. Otomatis dengan 100.000 doang kita sudah bisa berinvestasi teman-teman. Dan itu cuma ada di aplikasi digibank by DBS. Jadi ya menurut saya sih dengan 5 kelebihan ini nggak ada pertimbangan lain lagi sih. Mungkin kalau saya menjadi teman-teman, saya bakal langsung investasi. Oke? Jadi level up cara teman-teman berinvestasi dengan beragam produk cukup dengan satu aplikasi teman-teman ya. Mulai dari reksadana, deposito, falas, sampai ke obligasi pasar perdana sekunder. Buat yang teman-teman mau investasi komplit seperti nasi padang nih. Kalau nasi padang kan lengkap tuh ya, ada nasi, ada ayam, ada sayur-sayurannya. Dan teman-teman yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, teman-teman langsung saja download aplikasinya teman-teman ya, download aplikasinya digibank by DBS sekarang juga, dan teman-teman bisa memiliki kesempatan membuka rekening dengan secara sangat fleksibel, mudah dan cepat. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Buat teman-teman yang merasa Bang kurang jelas nih Bang, jangan segan-segan langsung komen di kolom komentar, kita berdiskusi di sana ya. Mungkin itu saja teman-teman, saya William Basri, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman.